Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Pak Ade Setia 29. Menanggapi satu keluhan, satu permasalahan dari salah satu konsumen Pak Ade yang membeli kulkas 2 pintu, yang mana keluhan itu untuk bagian atas normal, untuk membuat esnya normal, namun untuk bagian bawah sendiri tidak dingin. Kalau dikasih sayuran itu 1 hari sudah tidak segar lagi, udah layu, bahkan ada yang sudah busuk. Nah, masalahnya apa? Di video kali ini Pak De sedikit berbagi bagi Anda yang mengalami hal yang sama, bisa Anda praktekkan. Masalahnya ini loh. Ini sebagai contoh saja ya. Kulkas dari konsumen Pak De tadi untuk bagian atas ini, untuk ruang bagian atas, ruang freezernya, kalau dipakai untuk membuat es batu itu normal. Itu normal dan tetap jadi untuk es batunya. Namun untuk bagian bawah ya, untuk di bagian bawah itu tidak bisa dingin. Nah, khususnya di ruangan bagian bawah ini. Untuk ruangan bagian bawah ini itu tidak dingin. Masalahnya apa? Setelah Pak ditelusuri, setelah Pak didatangi, Pak dicek ulang, masalahnya ada keluar hembusan udara dingin dari dalam freezernya, dari dalam ruang bagian atas untuk es ini. Ini keluar. Jadi ada kebocoran, hembusan udara dingin itu keluar lewat celah-celah pintu ini loh. Terlalu blur ya, keluar lewat celah-celah pintu ini. Jadi pintu ini karetnya tidak bisa rapat 100%. Jadi udara dingin itu keluar ke sini untuk bagian atas. Untuk bagian sampingnya ada sedikit udara dingin yang keluar, namun tidak sebanyak pintu di bagian atasnya. Itulah sebabnya hembusan udara yang dari freezer atasnya untuk ke bawah itu berkurang, karena banyak hembusan udara dingin yang keluar lewat karet pintu ini, lewat karet pintu bagian atas ini ya. Itu yang pertama. Untuk yang kedua, penyetelan antara keseimbangan udara dingin dari bagian freezer sama ruang bawah ini harus seimbang. Jadi di sini ada pengaturan. Pengaturan ini fungsinya ini untuk mengatur suhu di udara dingin bagian freezer sama bagian ruang bawah. Jadi untuk ruang bawah ini kalau 2 pintu memang hanya hembusan lur. Hanya hembusan udara dingin dari atas, dari freezer atas ini ya. Dari freezer atasnya itu dihembuskan melalui kipas di dalam sini. Di dalam sini ada kipas, lalu dihembuskan ke bawah lewat celah-celah ini. Ke bawah lewat celah-celah seperti ini. Jadi karena pengaturan itu tidak stabil, tidak pas, jadi untuk udara dinginnya hanya maksimal di ruang bagian atas, jadi bagian bawahnya kurang. Nah, untuk mengatur keseimbangan suhu antara ruang bawah sama ruang atas itu bagaimana? Di sini ada salah satu setelan. Ini ada satu setelan lur. Setelan ini bisa kita setel sesuai dengan keinginan kita. Kalau kita taruh di nomor 1, ini untuk setelan ruang atas ya, untuk ruang freezernya. Kalau kita taruh di nomor 1, artinya udara dingin di ruang freezernya itu dinginnya standar. Jadi hembusan udara dingin dari freezer ini yang dihembuskan ke kipas ke ruang bawah ini akan lebih besar. Nah, kalau Anda pengen udara freezernya ini lebih dingin lagi, itu bisa ditaruh di nomor 5. Nomor 5, dan ini sangat-sangat dingin. Untuk buat es akan sangat cepat membeku. Akan tetapi kelemahannya untuk ruang bagian bawah tidak bisa terlalu dingin. Karena
maksimal dingin itu ada di ruang bagian atas. Nah, bagusnya bagaimana? Bagusnya kita kasih standar. Kita taruh standar di nomor 3. Jadi antara udara dingin ruang freezer sama ruang bawah itu seimbang. Nah, kembali ke topik. Untuk mengatasi permasalahan hembusan udara yang keluar dari pintu karet ini. Dari pintu karet ini yang keluar tadi ya. Yang keluar tadi yang Pak D bilang. Hembusannya yang keluar lewat celah sini. Bagaimana Pak D? Caranya begini loh. Caranya sangat gampang. Sangat-sangat gampang. Kita siapkan kunci 8 sama obeng ataupun pisau bisa untuk mencongkelnya. Caranya seperti ini. Di sini Pak D menggunakan salah satu kuncinya kunci palang. Kalau orang bilang kunci palang, ini ukurannya 8 lor. Kunci ini ukuran 8. Dan untuk pencongkelnya, Pak D menggunakan gergaji. Anda pakai obeng minus bisa, Anda pakai pisau bisa. Untuk mengatasi kebocoran hembusan udara dingin yang bocor di bagian karetnya. Karet ini ya. Sekarang Pak D coba praktekkan. Ini kita congkel dulu, kita buka dulu. Nah, seperti ini loh. Sangat gampang, sangat gampang. Namun ini Anda gunakan atau Anda terapkan jika ada kebocoran di pintu. Ya, ini bisa Anda praktekkan. Jadi Anda tidak perlu bingung kenapa kulkas itu yang bagian bawahnya kurang dingin, namun untuk bagian atasnya untuk membuat es bisa normal. Biasanya yang sering terjadi adanya kebocoran di karet ini. Jadi posisi kulkas itu kalau hidup coba Anda raba keliling di bagian karet sini ya, bagian karet pintu ini. Anda raba, kalau ada kebocoran Anda setel lewat sini. Penutupnya Anda congkel, lalu 2 buah baut pengikat ini kita kendorkan. Nah, kita kendorkan dulu. Kita kendorkan dulu sedikit. Nah, di sini kita bisa menyetelnya lewat sini. Bisa Anda lihat, kalau pintu ini kita goyang, maka engsel ini juga ikut goyang. Ya. Nah, posisi ini kendor, bisa Anda lihat pintunya seperti apa. Kalau ini kita ikat, pintunya seperti apa. Jadi intinya, kita setel dulu pintunya, kita paskan dulu posisinya, baru kita ikat kembali, baru kita kencangkan kembali baut ini. Ya. Jadi, masalah kemarin yang dialami oleh konsumen Pak Adi itu ternyata ya cuman dari sini loh. Tidak ada masalah lain. Akan tetapi mungkin karena baru pertama kali menemui seperti itu, ada rasa panik, ada rasa takut. Kenapa kulkas baru itu bawahnya tidak dingin sedangkan atasnya untuk membuat es aja jadi. Jadinya seperti itu ya. Setelah ini kita setel pintunya, posisi kulkas ini kita nyalakan kulkasnya, kita raba bagian karet ini, bagian karet pintu penutup ini. Kalau sudah tidak ada kebocoran, langsung kita ikat. Kalau masih ada kebocoran, kita setel aja ke atas ke bawah, paskan ya. Setelah Anda yakin itu pas, Anda raba kembali karetnya, ada bocor nggak di situ. Kalau sudah yakin tidak ada bocor, kita ikat kembali. Nah, pintunya Anda pegang, paten, pegang ya, pegang. Ini tandanya sudah positif, selesai, sudah positif jadi, sudah positif rapat. Ini Anda pegang, Anda tekan agar tidak berubah, agar tidak goyang. Baru kita ikat lagi di baut pengikat untuk engselnya. Ini hal yang beberapa kali sering ditemui keluhan-keluhan dari konsumen Pak D sebenarnya. Beberapa kali
konsumen Pak D menemui hal seperti ini. Nah, setelah ini kita ikat kembali, kita pasang kembali penutup dari engsel ini. Sangat gampang loh. Lu masuk, kita dorong ke belakang, selek. Nah, beres. Keluarnya sebenarnya tidak perlu dicongkel, bisa. Gini juga bisa keluar. Ya kan? Tidak perlu dicongkel. Ada beberapa kulkas yang itu memang perlu dicongkel, ada yang tidak. Namun untuk Polytron ini, kenapa tadi Pak D kasih cara mencongkelnya? Karena takutnya nanti Anda menemui kulkas yang mereknya beda. Kalau Anda menemui kulkas yang mereknya beda, memang harus Anda congkel. Namun untuk Polytron ini tidak perlu dicongkel pun bisa. Kalau penutup ini sudah rapat ya, Anda dorong ke depan seperti ini. Cetek, tinggal ngangkat. Sudah lepas. Untuk menutupnya kembali, tutup seperti biasa, taruh saja, dorong ke belakang. Nah, saya bakal lepasin dulu. Ya. Sangat gampang, sangat mudah, dan Pak D yakin bisa Anda praktekkan di rumah. Bagi Anda yang menemui kendala yang sama, kulkas dua pintu bagian atasnya bisa dingin, untuk buat esnya bisa jadi, namun untuk ruangan bagian bawahnya kurang dingin atau tidak dingin sama sekali, Anda bisa cek kerapatan dari pintu-pintu itu. Kalau pintu itu ada bocor, Anda bisa mempraktekkan cara yang Pak D kasih hari ini untuk Anda. Bisa Anda praktekkan sendiri hanya menggunakan satu buah kunci. Dan rata-rata kunci itu sama, ukurannya 8 loh. Ukurannya baut 8. Kira-kira seperti itu, Pak D harap bisa bermanfaat untuk Anda semua. Bisa Anda praktekkan sendiri kalau ada kendala di rumah. Pada akhiri video ini, salam sehat berkah barokah. Jangan lupa bagi Anda yang baru menemukan channelnya Pak D Studio 9, tinggalkan subscribe-nya, bunyikan lonceng notifikasi. Berikan kritik, komen, saran Anda untuk Pak D agar Pak D tetap semangat membangun channel ini. Mungkin ada pertanyaan, bisa ditulis di kolom komentar dan Pak D akan berusaha menjawab semampu dan sebisa Pak D. Pak D akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam mantap.